Oke, selamat sore teman-teman sekalian ya. Terima kasih masih stay ada di Siva AS Podcast. Kali ini kita akan bahas seputar pekerjaan juga untuk pengusaha ya. Pandangan untuk pengusaha ke depan. Sebelumnya saya absen dulu pada sahabat-sahabat anti pengangguran. Di mana apakah kalian masih menjadi pengangguran, masih menjadi beban orang tua, masih menjadi kaum rebahan, tahu kalian masih berada di bangku perkuliahan hingga semester belasan, masih masih apa? Masih terpaku pada skripsi seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kali ini kita kedatangan seorang tamu di mana tamu ini merupakan apa ya, atasan atau senior saya waktu di suatu organisasi salah satunya seperti itu. Kita tanyakan langsung saja, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas. Ya, sebenarnya makasih dari Siva AS sudah mau undang ke sini. Saya Aldi Kurniawan, domisili di Salatiga. Aldi Tahir. Aldi Kurniawan? Oh, bukan Aldi Tahir. Bukan. Ya, saya dulu satu kampus sama Siva dan sempat proses bareng lah. Oke, baik. Sekarang sibuk apa ini, Mas? Kesibukan macam-macam. Kalau kerjaan sekarang lagi jadi TA administrasi di salah satu kantor yang memang ya kerjaannya di politik. Terus jadi freelancer juga. Jadi cari tambahan kesibukan dan sebagainya, itu aja sih. Sama ya usaha-usaha kecil lah dan gitu. Di administrasi di politik sendiri itu istimewanya apa, Mas? Enaknya kerjaan nggak terlalu banyak. Lebih ke momentum aja sih. Oh iya, kalau untuk di politik mungkin saat ini itu ya belum waktunya, mungkin ada belum apa, belum action yang seharusnya gitu ya. Belum. Oke, lanjut tadi untuk di freelance ya, ini yang membuat saya tertarik ya, jadi freelance ya. Mungkin karena untuk di momentum politik juga masih jauh, itu ada pekerjaan tambahan jadi seorang freelance. Freelancer sendiri ini menjadi apa, Mas? Freelance basicnya di sosial media officer atau sosial media kreatif, sama di graphic design sih. Itu dua itu yang paling difokusin, dua itu. Itu apa kegiatannya, ngapain kayak gitu? Kegiatannya kalau di graphic design ya kita terima job buat bikin desain, rata-rata di industri fashion sih ya. Maksudnya di clothing lokal ada beberapa brand yang memang kita bantu masukin desain. Terus ada juga buat beberapa produk lah, ininya sambilannya kayak gitu. Oke. Kalau untuk di desain sendiri ya, awalnya kamu mengambil freelance itu atau kamu dipercaya dapat mendesain, itu dari mana itu? Hasil dari apa? Belajar apa itu? Oh, awal mula desain. Iya. Awal mula desain sebenarnya simpel sih, maksudnya lebih ke awal aku punya teman kan, sahabat kan. Dia emang udah bisa desain. Terus karena memang dari kuliah semester mulai akhir ya, semester 8 habis KKN itu kita sempat tinggal bareng kan. Kita ngontrak satu tempat, akhirnya aku belajar di situ buat desain, belajar buat tahu soal gimana desain sesimpel itu, akhirnya sampai sekarang bisa lah lanjut gitu. Jadi dulunya bukan asli SMK kayak multimedia kayak seperti itu enggak? Enggak, aku SMA umum. SMA aku di umum, jadi nggak ada sama sekali. IPA IPS berarti? Ya, IPS. Orang-orang nakal itu maksudnya ke IPS ya? Enggak juga. kebanyakan gini, stigma orang nakal di SMA itu memang anak-anak IPS ya. Mungkin kita semua tahu lah, beberapa orang itu pasti punya kenangan di SMA yang memang benar-benar pernah nakal. Tapi ya dulu kan gitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk di freelance designer sendiri, itu aplikasi apa yang dipakai? Sebenarnya basicnya bukan aplikasi sih, maksudnya lebih ke by order dari teman-teman atau relasi yang udah kenal gitu kan. Jadi ya teman-teman ada yang minta bantu. Kalau di aku sendiri biasanya ada temen yang dari Jawa Barat, rata-rata di daerah Jawa Barat sama di Bali sih.
ada yang minta desain itu biasanya bikin nih satu artikel, jadi kita ngasih beberapa desain yang masuk berapa, nanti kita dapat fee dari masing-masing desain itu gitu kan. Dan itu biasanya nggak rutin, artinya nggak bisa dijadikan patokan sebulan sekali dapat berapa gitu, nggak bisa. Oh jadi selain desain apa tadi untuk brand seperti baju kayak gitu, itu ada artikel juga? Ada artikel dari masing-masing produk biasanya keluar gitu kan. Jadi kita biasanya kita masukin store berapa gambar, nanti kalau ada yang masuk kita dapatlah fee-nya, biasanya keluar ya 2 mingguan setelah ACC dari produknya itu. Oke, asik juga ya dapat apa, diawali dari teman satu kontrakan, teman. bisa desain, kemudian belajar, kemudian sampai saat ini itu malah jadi menghasilkan kayak gitu ya. Ya bisa. Kemudian untuk yang kedua tadi apa, freelance apa itu? Sosial media officer atau sosial media kreatif lah. Oke, itu ngapain? Basicnya lebih ke kita konsep, kita bikin sama kita desain, terus sekaligus posting sama bikin sesuatu yang diisi di media sosial sih. Kalau aku pribadi basicnya lebih ke Instagram karena memang dari awal udah pegang Instagramnya dulu gitu. Itu seperti periklanan apa enggak sih? Hampir mirip kayak iklan, jadi kita pegang akun. Oke. Jadi kita pegang akun, nanti soal isinya biasanya udah ada timnya sendiri, terus kita juga bantu buat itu, sama kita posting lah kalau misal apa namanya ada sesuatu yang harus diposting dan sesuatu yang harus diberitakan, ya udah kita bikin ya. Antara kita bikin atau kita yang nyampein, sama kita tuker ide aja buat konsepnya mau kayak gimana. Oke, baik. Jadi gini, untuk dikasih gambaran sih teman-teman kayak gini yang mempunyai pekerjaan atau sedang sekolah atau kuliah, itu gimana sih perasaannya menjadi freelancer sendiri? Senangnya itu apa? Bebas ya, maksudnya gini, orang kalau jadi freelancer yang pasti bebas, karena satu kita nggak dikekang sama deadline waktu ya kayak orang-orang kerja biasa. Yang kedua, kalau memang basicnya di dunia itu, otomatis kita punya konsep, kita punya yang namanya gagasan tuh bisa dikeluarin gitu. Oke. Entah itu di job yang memang kita dapat atau kita bikin sesuatu yang baru yang memang buat nuangin itu. Oke. Lebih kayak gitu sih. Oke, baik. Tapi selamanya apakah kamu akan tetap menjadi staf administrasi tadi, kemudian freelancer yang sudah Anda jalani seperti ini, atau ke depan itu ada gambaran ingin membuat usaha? Gambaran membuat usaha pasti ada lah. Pasti ada. Dan kalau